saja saudara ya. Nah, berbicara tentang kuasa Roh Kudus sanggup menjawab doa kita saudara ya. Jadi berbicara tentang doa kita sudah yang dijawab oleh Roh Kudus oleh Tuhan. Kalau kita melihat kisah para rasul ini adalah satu janji Tuhan ya. Jadi dia menjawab lewat janji Tuhan yang dia sudah sampaikan lewat Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 8 sampai 29 bahwa aku akan mencurahkan rohku ya. Aku akan mencurahkan rohku saudara ya. Itu janji Tuhan dia tulis dalam kitab Nabi Yoel saudara ya. Kemudian dia tepati janjinya dalam kisah para rasul ini ya. Makanya dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dia menjawab doa jemaat ya lewat pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dia menjawab doa jemaat itu lewat pencurahan Roh Kudus ya. Jemaat Tuhan pada kisah para rasul ini menantikan janji Tuhan, bukan cuma mereka duduk-duduk diam saja saudara. Mereka bertekun selama 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus saudara. Menantikan janji Tuhan, bukan cuma kita diam-diam saja saudara ya. Tapi kita berusaha, bertekun, datang ke rumah Tuhan, datang berdoa, datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka janji itu digenapi. Bukan mereka santai-santai saudara ya. Mereka berusaha bertekun untuk menerima jawaban Tuhan yang dia sudah janjikan dalam Nabi Yoel saudara, yang ditulis tahun 700 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Roh Kudus dicurahkan ya. Dia menjawab doa kita baik lewat ya kesehatan yang kita nantikan ketika kita sakit. Kita menantikan jawaban Tuhan lewat doa sehingga dia memberikan kita kesehatan, dia memberikan kekuatan ya. Itulah jawaban Roh Kudus ya. Dalam hal yang dijanjikan, dalam hal kesehatan dia berikan jawaban ya. Dalam hal kebutuhan apa saja, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pekerjaan, dia menjawab setiap persoalan saudara, yaitu Roh Kudus saudara, pribadi Allah ya, yang luar biasa saudara-saudara ya. Saya terangkan hal ini pendahuluan sebagai memotivasi saudara supaya bahwa kuasa Roh Kudus itu sanggup menjawab doa saudara. Apapun yang saudara doakan ya, Tuhan pasti menjawab dengan waktu yang terbaik. Amin saudara-saudara. Nah, puji Tuhan. Berbicara tentang kuasa Roh Kudus sanggup menjawab doa kita saudara-saudara, ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Hal yang pertama saya sudah bagikan di hari Kamis, bisa dimunculkan pada angka Romawi yang pertama. Tinggal saudara mengingat kembali atau mencatat saudara ya. Jadi hal yang pertama, orang percaya berkumpul saudara ya. Bisa minta tolong dibacakan oleh Bapak Hesron. Bacakan kembali Kisah 2 ayat 1 sampai 4 saudara. Ketika orang percaya berkumpul, ada hal natural dan ada hal supranatural yang terjadi ketika kuasa Roh Kudus bekerja. Puji Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati ya. Dikatakan bahwa ayat pertama, orang percaya berkumpul, mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati saudara ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ada hal yang natural yang terjadi. Tiupan angin keras saudara. Yang terjadi pada saat itu ketika mereka menyembah Tuhan, ada tiupan angin keras. Kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa-bahasa lain. Mereka berbahasa itu ada 17 bahasa ya, dari suku-suku. Sehingga orang-orang yang tidak percaya, mereka menganggap itu mereka sedang mabuk anggur. Ya saudara, hal-hal yang alami terjadi, cuma biasa itu, hal-hal yang biasa terjadi. Mereka cuma mabuk anggur saudara. Tapi Petrus muncul situ ya. Dia berkhotbah, dia menjelaskan dalam khotbahnya bahwa mereka bukan mabuk anggur, mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, mereka berbahasa bahasa lain atau bahasa roh.
Dia menjelaskan dalam khotbah itu bahwa itu telah dijanjikan dalam kitab Yoel sehingga digenapi pada saat itu, saudara ya. Jadi Petrus berkhotbah biasa ya, seperti kami hamba Tuhan berkhotbah biasa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, saudara ya, akan terjadi hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Kami hamba Tuhan hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan secara natural yang alami, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Petrus menyampaikan firman Tuhan ini, dia menjelaskan tentang kematian Yesus, ya, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke sorga. Dalam khotbahnya dijelaskan, saudara. Tetapi coba munculkan layarnya kembali yang tadi. Ketika hal yang natural terjadi, ketika Roh Kudus bekerja, saudara, orang-orang yang menghina itu, mereka cuma mabuk anggur. Ketika Roh Kudus bekerja, Petrus menyampaikan khotbahnya, Roh Kudus bekerja, saudara. Orang yang mengejek itu diubahkan Tuhan, ya, sehingga mereka memberi diri mereka dibaptis, saudara. Orang-orang yang mengejek itu, mereka diubahkan Tuhan sehingga mereka dibaptis, ya. Coba bisa ditampilkan yang tadi, hal yang supernatural terjadi, saudara, ketika mereka memuji menyembah nama Tuhan. Ya, di situ ditampilkan ya hal-hal yang supernatural terjadi. Ada lidah-lidah api, ya, turun di atas kepala mereka, di atas mereka, saudara. Kemudian mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian mereka berbahasa-bahasa lain, ayat 17 bahasa di situ. Sampai orang-orang kaget. Mereka ini orang-orang Galilea, orang-orang Israel. Tapi kenapa bisa berbahasa Asia? Ya. Berbahasa Media, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontius dan Asia. Orang-orang heran, saudara. Orang-orang Galilea tapi bisa berbahasa-bahasa lain. Itu luar biasa. Makanya mereka heran, saudara ya. Mereka dapat berbahasa-bahasa yang lain. Kemudian mereka dibaptis dan jiwa-jiwa bertambah, ya. Luar biasa ya. Ketika kita di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada, kita orang-orang percaya berkumpul menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, niscaya saudara-saudara, ada hal-hal yang supernatural terjadi di gereja ini. Amin, saudara. Ada hal-hal yang ajaib, bukan cuma di gereja, tapi di rumah tangga saudara akan terjadi hal-hal yang luar biasa, yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam pekerjaan saudara, sehingga saudara bukan cuma melihat dan membaca, tapi saudara mengalami kisah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Orang-orang biasa yang tidak sekolah teologi atau sekolah dalam pendidikan Kristen, tapi mereka boleh mengalami lidah-lidah api, boleh hinggap di kepala mereka, saudara. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang dipenuhi Roh Kudus, banyak hal yang bisa terjadi. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa bernubuat, ya. Mereka bisa mendapatkan sembuhan ilahi daripada Tuhan. Mereka bisa menerima mujizat, saudara, daripada Tuhan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, saudara, bersyukur kita jemaat Pentakosta adalah jemaat, ya, saudara, yang mengimani bahwa kita mampu dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita menerima mujizat dan karunia-karunia lain yang Tuhan janjikan dalam firman. Ya, kita bukan cuma mendengar, tapi kita mengalami hal-hal yang luar biasa itu terjadi, ya, di dalam kehidupan kita, saudara. Tugas kita hanyalah berdoa ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, ujian. Tugas kita hanyalah berdoa, menyembah Tuhan. Dan ketika kita berbuat, di situ Allah bekerja atas kehidupan kita, saudara. Dia mampu melakukan hal-hal yang supernatural, hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, di luar pikiran kita, di luar nalar kita. Itu yang Allah kerjakan bagi orang-orang percaya yang berdoa sungguh-sungguh, yang bertekun sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Mencari Tuhan bukan cuma dalam ibadah, saudara, tapi dalam keluarga, dalam kita secara pribadi. Kita berdoa di rumah, di kamar, baik secara keluarga kita berdoa, dan terutama kita dalam ibadah saat ini.
Roh Kudus akan hadir, dia memenuhi saudara, dan saudara akan mengalami hal-hal yang supranatural itu. Amin, saudara. Kita akan mengalami saat kita menyembah Tuhan, ya, di dalam kesungguhan hati, saudara, ya. Puji Tuhan. Saya sudah jelaskan ini Kamis minggu-minggu yang lalu, saudara-saudara. Saya hanya mengingatkan saudara, bagi jemaat yang belum mendengarkan firman Tuhan pada angka rumah yang pertama tadi, saudara, ya. Puji Tuhan, bahwa ketika kita berkumpul dalam komunitas memuji menyembah nama Tuhan dalam ibadah, saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, saudara, terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Pada poin yang kedua, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, saudara, ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Bisa minta tolong bacakan oleh Bapak Esron. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, pada poin yang kedua ini, orang percaya bertekun dalam pengajaran dan doa, saudara, ya. Dalam pengajaran rasul-rasul, saudara. Karena rasul-rasul adalah, ya, murid-murid yang dipilih Tuhan. Rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk, ya, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa di Israel, bahkan sampai ke penjuru dunia, saudara. Pada waktu rasul-rasul yang dipercayakan pada waktu itu, saudara, ya, mereka dipesankan Tuhan untuk melanjutkan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan ketika Yesus naik ke sorga, saudara, ya. Dikatakan orang percaya bertekun dalam pengajaran, ya, biasa yang kita kenal sekarang, biasa pendalaman Alkitab, atau dalam pujian ibadah, pujian penyembahan ada pelajaran tentang Alkitab, saudara, ya. Ada pendalaman Alkitab, saudara, menyampaikan tentang doktrin, saudara, ya. Doktrin adalah ajaran tentang asas suatu aliran keagamaan. Itu artinya doktrin, saudara. Artinya ajaran tentang asas suatu aliran keagamaan, atau juga pendirian sekelompok ahli ilmu agama. Itu artinya doktrin. Jadi di gereja juga ada GPDI, ada doktrin, ya, yang dipegang oleh GPDI. Makanya ada ADRT, ya, anggaran rumah tangga, ya. Ada doktrin yang dipegang, ya. Jadi dalam setiap gereja ada doktrin yang dipegang sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah yang harus ditetapkan dalam satu gereja, suatu ajaran, ya, yang disampaikan oleh firman Tuhan, saudara. Jadi mereka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, saudara. Dalam kesibukan mereka yang lain, mungkin ada murid-murid yang lain yang bergabung, ya, mereka dalam kesibukan mereka tetap mereka mengambil waktu untuk belajar firman Tuhan. Dalam kesibukan mereka bekerja, mengurus rumah tangga, tapi mereka ada waktu untuk belajar firman Tuhan dalam pengajaran rasul-rasul yang diberikan pada waktu itu, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul, saudara, ya. Kemudian dalam Efesus 2 berkata bahwa gereja itu dibangun, ya, atas rasul-rasul dan nabi-nabi, pengajaran mereka, terutama Yesus sebagai batu penjuru, saudara, ya. Jadi rasul-rasul dipercayakan Tuhan pada waktu itu untuk mengajarkan firman Tuhan, saudara, yang telah disampaikan lewat Yesus. Mereka sampaikan kembali pengajaran tentang firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Coba bisa ditampilkan kembali layar yang ada. Poin yang kedua tadi, ketika mereka bertekun dalam pengajaran, saudara-saudara, kita lihat, ya. Bagian A ada hal penabur, ya. Mereka memberikan hidup mereka untuk ditabur, ya, memberikan waktu mereka untuk ditabur lewat firman Tuhan, lewat pengajaran-pengajaran. Dalam kesibukan mereka, mereka ingin hidup mereka ditabur lewat firman Tuhan, lewat pengajaran firman Tuhan, sehingga mereka bukan cuma bertumbuh dalam hal rohani, tapi hal jasmani juga mereka bertumbuh. Mereka memberikan diri mereka untuk diajar lewat firman Tuhan yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya.
mereka bertekun dalam pengajaran diri mereka, hidup mereka. Mereka berikan waktu untuk ditabur lewat firman Tuhan yang ada, saudara ya. Karena ketika kita menghadapi masalah, ketika firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, ya kita mampu mengatasi setiap masalah itu. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan, ya, karena firman Tuhan itu tertanam, terpatri di dalam hati kita, ya, termeterai dalam hati kita. Saat kita menghadapi masalah, kita mengalami kelemahan, kita katakan firman Tuhan, ya, Yesus kekuatanku. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru, ya. Saya percaya kuasa Roh Kudus mampu memberikan saya kekuatan lewat firman Tuhan, ya saudara. Sehingga ketika kita belajar firman Tuhan dalam menghadapi ujian yang ada, firman Tuhan yang ada dalam hidup kita itu kita praktekkan, kita katakan, saudara. Sehingga saat kita lemah, kita menjadi kuat karena ada firman Tuhan, ada pengajaran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, ada rasul-rasul. Ya, firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, ya saudara-saudara. Kemudian kita lihat dalam bagian yang kedua dan bagian yang ketiga, bisa dibacakan dalam ayat 42 kembali, saudara ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Mereka memecahkan roti, saudara ya. Atau mereka makan bersama. Jadi ada kesatuan dalam jemaat, saudara ya. Meskipun kita berbeda prinsip, ya, saya juga dan istri kadang berbeda prinsip, tapi bagaimana prinsip itu kita satukan sehingga mencapai tujuan yang dimaksud oleh Tuhan. Kita bersatu, ya. Dalam hal jasmani mereka saling berbagi makanan, mereka saling memecahkan roti, saudara. Kalau di Israel memang rotinya besar, saudara ya. Maka mereka saling memecahkan roti dan berbagi, saudara. Kalau kita bisa di sini satu orang satu, sudah dipotong-potong di toko roti biasanya kita makan roti. Tapi di sana rotinya panjang, bisa berapa senti panjangnya, saudara. Sehingga mereka saling berbagi roti, mereka potong dan mereka berbagi-bagi. Makanya dalam ketika Yesus mengadakan perjamuan, dia memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid-muridnya. Jadi roti yang besar itu dipenggal, dibagi-bagi. Yesus pecahkan roti kemudian dibagi kepada murid-muridnya. Bukan roti yang ada di tangan kita pecahkan, nah, tapi di gereja lain biasa melakukan itu, tapi tidak salah, saudara-saudara. Tapi yang dimaksud adalah memecahkan roti itu bukan roti yang dipecahkan, roti bundar, bukan. Yang dimaksudkan memecahkan roti adalah roti di Israel itu kan berapa sentimeter, dipenggal, diambil sendiri, kemudian dibagi. Ya, itu maksudnya mereka memecahkan roti. Atau dalam terjemahan lain dikatakan mereka berbagi atau mereka makan bersama, saudara. Jadi ada kesatuan di dalam jemaat, ya saudara-saudara. Jadi jemaat tempat ini, apa yang kita lakukan, ya, itu sudah sangat bagus, saudara. Kita memecahkan roti biasanya dalam doa puasa, saudara, kita berbagi. Jadi yang kita teruskan adalah kita tetap bersatu, saudara. Kita adalah kesatuan tubuh Kristus, yang lain tangan, yang lain kaki, ya, yang lain kepala. Maksudnya Yesus sebagai kepala kita, yang lain mata, telinga. Jadi kita saling melengkapi, saling bersatu, saudara. Dari berbagai macam prinsip hidup, saudara. Tapi mari kita satukan visi kita, ya, untuk mencapai tujuan, yaitu untuk kesatuan tubuh Kristus, ya, agar kita bisa hidup, ya, berdampingan, kita hidup dengan rukun, saudara. Karena di sana diperintahkan Tuhan berkat ketika kita hidup rukun, saudara, antara satu dengan yang lain, saudara, ya. Cara hidup jemaat yang pertama, ya, tetap kita jaga sampai saat, saudara, ya, tetap bersatu, kita tetap mempunyai satu unity, kesatuan, saudara. Mereka memecahkan roti bersama-sama, makan bersama, saudara. Kemudian yang berikutnya yaitu mereka melakukan doa bersama, saudara, ya. Doa bersama ini kita lakukan, ya, di dalam gereja. Pada hari ini kita berdoa, beribadah bersama-sama,
ataupun saudara di rumah, ya ajak istri, anak-anak saudara untuk berdoa bersama, ya, sehingga terjadi kesatuan tubuh Kristus baik dalam gereja maupun di rumah tangga. Kita melakukan doa bersama-sama, saudara, ya, sehingga doa kita boleh naik di hadapan Tuhan, dijawab oleh Tuhan, ya. Apalagi sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, ya, kita harus mengambil fungsi kita sebagai rumah tangga untuk berdoa, memimpin di dalam keluarga, saudara, ya. Amin, saudara. Karena ketika kita bersatu berdoa, doa kita akan dijawab oleh Tuhan, ya, saudara. Ada saudara, seorang bapak ini, dia kurang aktif, ya, dalam ibadah. Berdoa juga dia kurang, saudara. Ketika dia ditunjuk berdoa, dia bilang, sudah, saya sudah berdoa dalam hati, saudara. Berdoa dalam hati. Bagaimana mau didengar oleh orang, saudara-saudara? Karena dia memang kurang rohani. Saya sudah berdoa dalam hati. Tidak usah berdoa makan. Saya sudah berdoa dalam hati. Makan masing-masing. Ya, ini juga salah satu contoh yang salah, saudara-saudara. Sebagai kepala keluarga, masa berdoa dalam hati? Terus kalau mau katakan cinta pertama sama pacar pada waktu dulu bagaimana? Kalau kita mau katakan cinta pada pasangan kita, misalnya yang cowok pada cewek, cuma kode-kode begini, bagaimana cewek mau tahu kalau kita mengutarakan cinta? Harusnya diungkapkan, aku mencintaimu, maukah engkau menjadi pasanganku? Nah, itu harus ada kata-kata yang diungkapkan, ya. Sama dengan doa, saudara. Ada kata-kata yang diungkapkan kepada Tuhan. Kita berdoa, ya, jangan cuma dalam hati. Memang dalam hati kadang ketika kita melihat komunitas, kalau ada orang-orang yang muslim, ya kita berdoa dalam hati, pakai hikmat juga, saudara. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita berdoa bersatu, ya, di situ doa kita dijawab oleh Tuhan karena kita bersatu. Meski doa kita tidak harus teriak-teriak, yang penting kita melakukan suara berdoa, ya, percaya ketika kita doa kita didengar Tuhan, pasti Dia akan menjawab. Amin, saudara. Apapun doa yang saudara lakukan di rumah tangga saudara, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa saudara ketika saudara bersatu, ya, sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Kemudian kita akan melihat dampak positif orang-orang percaya bertekun pada saat itu. Mereka dalam pengajaran rasul-rasul dan juga mereka berdoa bersama. Ada hal yang terjadi, ada pengabulan kepada jemaat yang ada pada waktu itu, saudara-saudara. Kita melihat yang B, hal menuai, ya. Tadi mereka sudah menabur, hidup mereka ditabur lewat firman Tuhan, mereka terima. Mereka menabur lewat doa, mungkin dalam doa ada air mata, ada tangisan, ada kepedihan hati bergumul bagi keluarga, istri, anak-anak. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mereka menangis pada waktu itu, saudara-saudara, karena mereka menabur lewat doa. Mereka menabur dengan air mata, mereka menabur hidup mereka diisi lewat firman Tuhan yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita melihat tuaian yang mereka terima pada waktu itu, saudara, ya. Jadi ada hal menabur, ada juga hal menuai. Apa yang saudara tabur, itulah yang saudara akan tuai, saudara. Amin, saudara. Ketika kita menabur kehidupan kita untuk diisi lewat firman Tuhan, kita akan menuai juga. Kita akan menerima janji Tuhan. Kita akan menerima jawaban daripada Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang Dia curahkan dalam kehidupan kita, saudara, ya. Kita melihat dibacakan dalam ayat 43 dan 44. Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 44. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, ya. Dikatakan tadi bagian pertama bahwa rasul-rasul, ya, mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran, saudara, ya. Jadi ketika kita menabur kehidupan kita dalam hal-hal yang rohani, kita juga akan menuai
hal-hal yang rohani, kita menerima mujizat Tuhan, kita menerima kesembuhan Tuhan, kita menerima berkat Tuhan dalam keluarga, kita menerima berkat Tuhan dalam pekerjaan, karena kita telah menabur kehidupan kita dalam pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani musik, singer, semimpin pujian, ya, mengambil waktu untuk beribadah. Itulah hal-hal yang kita tabur dalam kehidupan kita, sehingga saat doa kita naik di hadapan Tuhan, kita akan menuai hal-hal yang mujizat, hal-hal yang dilakukan oleh Allah dalam tanda-tanda heran, saudara, ya. Karena memang janji Tuhan ketika dia mau naik ke surga, ya, dikatakan mereka akan melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Itu ketika Yesus beritakan dalam Markus 16, saudara, ya. Kamu akan mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat. Sebelum Yesus naik ke surga, dia sampaikan, dan hal itu terjadi saat kita membaca firman Tuhan yang tadi. Rasul-rasul mengadakan tanda heran dan mujizat, karena Tuhan sudah janjikan memang itu sebelum dia naik. Hal itu terjadi. Bukti tadi kita sudah baca, mereka mampu, ya, mendapatkan karunia bahasa roh, bahasa lain dari 17 suku, saudara. Padahal mereka orang Galilea, sehingga orang-orang melihat orang-orang tidak percaya itu heran. Orang ini Galilea, tapi mereka bisa berbahasa dari daerah-daerah lain. Mereka heran dengan tanda-tanda itu. Makanya ketika Petrus melihat peluang itu, dia sampaikan firman Tuhan. Itu Tuhan sudah janjikan dalam kitab Yoel. Makanya hal itu terjadi, bahwa Yesus memang harus mati, dia bangkit dan naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Ketika orang-orang yang menghina murid-murid Tuhan, saudara, mereka mengerti, oh ternyata Mesias memang harus mati, bangkit dan naik ke sorga. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Orang-orang yang menghina itu bertanya, apa yang kami harus lakukan? Situlah ya Petrus sampaikan, kamu harus bertobat, karena kamu yang telah menyalibkan Yesus yang tidak berdosa itu sekali salib, karena dosa-dosamu. Kamu harus bertobat dari dosamu. Kamu harus memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan mendapatkan karunia daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi, ya saudara-saudara? Dari 120 orang murid, ya, dalam Kisah 1 ayat 14, kita lihat, saudara, ya, orang-orang itu bertambah, ya, menjadi 3.000 jiwa. Itu bukanlah hal yang ajaib, saudara-saudara. Itu hal yang luar biasa. Dari 120 orang menjadi 3.000, saudara. Menjadi 3.000 orang, saudara, luar biasa. Bertambah 2.000, berapa, saudara? Ya, 2.880, saudara, ya. Menjadi 3.000, itu bertambah lipat kali ganda berapa, saudara? Ya, mereka cuma 120 orang. Orang-orang menjadi takut. Mereka semua menjadi takut melihat rasul-rasul melakukan banyak mujizat dan tanda heran. Dari 120 sekarang menjadi 3.000. Itu hal yang luar biasa, saudara-saudara, ya. Itulah pekerjaan Roh Kudus, ya. Ketika kita, ya, membuka hati kita untuk Roh Kudus, kita akan menerima hal-hal yang heran, yang ajaib, yang tidak masuk di akal, saudara, ya, dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, puji Tuhan. Kemudian dikatakan tadi, saudara, setelah mereka melihat tanda-tanda heran dan mujizat dilakukan oleh para rasul, kemudian orang percaya itu bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, saudara, ya. Kemudian kita lihat, ya, kita bacakan ayat yang ke-45, saudara. Ya, bisa ditampilkan juga ayatnya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita melihat, saudara, ya, ada yang menjual harta dan membagikannya, saudara. Ini kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus, siapa, saudara?
Ya, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, ada yang menjual harta, ya, untuk keperluan masing-masing. Mungkin ada yang kekurangan dalam rumah tangga, ada yang kurang beras, ada yang kurang telur mungkin, ya, ada yang kekurangan makanan. Jadi mereka menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan bagi orang yang miskin. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, ketika jemaat mula-mula mereka berdoa bertekun sungguh-sungguh, ya, dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, saudara, mereka mendapatkan hal yang biasa, hal yang luar biasa, saudara, ya. Orang-orang menjual harta dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya, saudara, ya. Nah, kemudian kita melihat ada hal juga yang luar biasa terjadi dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 4-8. Ada karunia kesembuhan ilahi, saudara. Tadi ada yang menjual harta, ini ada yang mendapatkan kesembuhan, saudara, ya. Kisah Rasul 3 ayat 4-8. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Kita melihat, saudara, ada yang menjual harta, ada yang mendapatkan kesembuhan, saudara. Orang yang lumpuh dari kecilnya, sejak dia lahir, saudara, tidak bisa berjalan, tapi ketika dia bertemu dengan rasul-rasul, dia mendapatkan kesembuhan. Selama 40 tahun dia menderita lumpuh, saudara, tapi ketika dia berjumpa, dia dengan rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan yang ada, dia mendapatkan kesembuhan. 40 tahun ini, saudara, ya. Apalagi cuma kita yang baru sakit beberapa bulan, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti berikan saudara kesembuhan yang sempurna. Ini 40 tahun Tuhan sembuhkan. Apalagi kita baru yang sakit beberapa bulan, Tuhan pasti sembuhkan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang ajaib. Kita akan mendapatkan kesembuhan, ya. Orang-orang akan mengirimkan berkat kepada saudara, ya, sehingga pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, saudara, ada mujizat dan tanda heran, ada kesatuan dalam jemaat Tuhan. Ada yang menjual harta, saudara, ada yang mendapatkan kesembuhan ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita. Amin, saudara. Tuhan pasti kerjakan semuanya itu. Dia sediakan bagi kita. Cuma bagaimana kita merespon kehadiran Tuhan sehingga kita berjumpa langsung dengan Tuhan, ya, saudara-saudara. Sehingga kita dalam ibadah bukan cuma absen muka, saudara, ya. Kita bukan cuma datang ibadah, saudara, tapi kita bertemu langsung dengan Tuhan. Ibadah kalau cuma menjadi rutinitas, ya, tidak akan berkualitas, saudara-saudara. Tapi ketika kita ibadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan melihat kesungguhan saudara. Maka dia akan memberikan jawaban bagi doa saudara. Dia sediakan semuanya, tinggal tergantung bagaimana kita merespon Tuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tangan, kita jangan diam-diam saja. Kita ulurkan tangan juga kepada Tuhan, sehingga kita, saat kita dipegang oleh Tuhan, kita diberikan kekuatan daripada Tuhan. Amin, saudara. Ya, haleluya, saudara, puji Tuhan. Jadi Tuhan sediakan semuanya dalam kehidupan kita, saudara, ya.
Tapi ketika murid-murid menyembuhkan orang yang lumpuh itu selama 40 tahun, ya mereka juga menghadapi tantangan, saudara. Mereka juga menghadapi ujian. Bukan mereka senang-senang. Kita sebagai amat Tuhan, ada ujian yang harus kita lewati. Murid-murid ditangkap dan masuk dalam penjara, saudara. Mereka menghadapi masalah itu, saudara-saudara. Tapi ketika mereka dengan berani, ya, membela nama Yesus sebagai Tuhan, akhirnya mereka dilepaskan pada waktu itu. Ya, saudara, ketika kita menghadapi ujian, itu sudah dekat jawaban Tuhan, saudara, sebenarnya. Tapi di mana kita mampu melewati ujian daripada Tuhan itu, kita mampu melewati ujian itu dengan kekuatan daripada Tuhan, kita akan menerima jawaban itu, saudara, ya. Amin, saudara. Ada tantangan tapi kita mampu lewati dengan kekuatan daripada Tuhan. Makanya kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia biasa, kita jangan minta ujian. Kalau kita tidak mampu, ada banyak yang undur dari Kristen, menjual agama. Tapi mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi ujian yang Tuhan berikan. Saya pernah sampaikan lalu, Yesus saja dicobai di padang gurun ketika dia berpuasa. Pencobaan di padang gurun, saudara, ya. Siapa yang dicobai? Yesus. Siapa yang mencobai? Roh Allah, Roh Kudus. Alatnya siapa? Iblis. Tapi bagaimana Yesus ketika dia hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, dia mampu mengalahkan iblis dengan firman Tuhan, saudara, ya, saudara-saudara. Si Tuhan. Setiap kehidupan, ya, ada ujian untuk memurnikan iman kita, saudara-saudara, sehingga kita mampu melewati ujian pada Tuhan. Kami juga ketika pelayanan di sana ada ujian juga, saudara, ya. Meminta data-data orang Kristen, RT-RT-nya Islam, luar biasa. Dicepat kasih, saudara, data-data yang Kristen. Jadi saya kunjungi semua, mau Kristen, Pantekosta, Karismatik, Katolik, yang saksi Yehova, saya kunjungi semua, saudara. Yang herannya lagi, ada yang pengurus Kristen yang tidak kasih data. Sudah diminta ini hampir 2 bulan, belum dikasih sampai sekarang. Ya, tapi itulah ketika kita ini melayani Tuhan, saudara. Saya berdoa hanya Tuhan bawa sendiri kepada orang-orang, biar dia tidak kasih data. Tuhan yang kasih data. Jadi semua saya sudah kunjungi di sana, ya, orang-orang Kristen. Sudah saya kunjungi, ya. Sudah saya masuk. Mau dia Katolik, saya masuk semuanya. Saksi Yehova, saya masuk. Saya beritakan firman Tuhan. Saya sampaikan, saya pendeta, ingin buka persekutuan doa. Oh iya, bahkan ada yang orang Katolik, orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Oh iya, nanti saya ambil bagian kalau 2 minggu sekali persekutuan doa. Luar biasa, saudara-saudara, ya. Ketika kita menghadapi tantangan itu, tantangan bukan dari luar, ya, dari orang Kristen sendiri, saudara. Ini mungkin, ya, karena mereka belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Kita doakan saja, saudara. Ketika saudara menghadapi ujian, saudara, ujian daripada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, ya. Berdoa, bukan cuma berdoa lagi, berperang, saudara. Karena ini yang menguasai dia bukan manusia, tapi ada roh-roh jahat, ya, yang menghalangi, sehingga ketika kita berperang mengalahkan kuasa si jahat dengan kuasa Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan saat kita mampu melewati ujian yang ada, saudara, ya. Coba kita lihat poin yang tadi kembali. Ada hal menuai, saudara, ya. Kita melihat, ya, ada tuaian jiwa, ada mujizat yang Tuhan berikan, ya. Ada kesatuan di dalam gereja Tuhan. Ada yang memberikan harta, saudara, menjual harta. Ada yang mendapatkan kesembuhan, saudara. Bahkan ada tuaian jiwa-jiwa dalam kehidupan saudara dan saya pada hari ini, saudara. Itu yang akan kita alami ketika kita memberikan hidup kita diisi oleh firman Tuhan dalam pengajaran hamba-hamba Tuhan. Lewat firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan, ya, saudara.
saudara pasti akan menuai ya hal-hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang saudara alami, ada hal-hal yang ajaib yang saudara akan terima ketika saudara bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara penuhi Roh Kudus, saudara akan menerima ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang tidak kita pernah lihat, namun kita akan mengalami itu, saudara. Amin, saudara. Ya, haleluya, Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan melihat pada poin yang ketiga. Minta tolong dibacakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Ya, saudara. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan, terima kasih ya. Dikatakan poin yang ketiga ini, orang percaya berkumpul berdoa ya. Ada kesatuan ya. Ketika orang percaya berkumpul berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara ya, kita melihat saudara, Roh Kudus hadir di situ, memberikan apa yang mereka minta, saudara ya. Tampilkan layarnya boleh? Ya, di sini dikatakan pada bagian A, ketika orang percaya berkumpul, ada doa permohonan yang mereka naikkan, saudara. Dikatakan tadi dalam ayat 9 sudah dibacakan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu, Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi dikatakan ada doa permohonan. Dalam doanya mereka meminta diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu yang mereka minta, saudara-saudara ya. Tetapi kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara, mereka bukan cuma langsung meminta, saudara, memohon kepada Tuhan. Dikatakan mereka juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Coba dibacakan dalam ayat yang ke-24 ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, puji Tuhan. Di situ ada pengagungan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya ya. Ketika mereka memuji Tuhan, baru mereka menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Mereka meminta diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara, dengan berani, saudara, kepada orang-orang. Kemudian doa yang kedua yaitu pada ayat yang ke-30 dikatakan mereka meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan juga mujizat lewat kami hamba-hamba-Mu. Itu mereka minta dalam doa, saudara. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Itu yang mereka minta dalam doa, saudara-saudara. Supaya mereka berani memberitakan firman Tuhan, supaya mereka berani menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Doa permohonan mereka agar Tuhan berikan mereka keberanian menginjil, agar Tuhan beri mereka ya karunia-karunia yang daripada Tuhan, itu sembuhan dan juga mujizat, tanda-tanda heran. Itu yang mereka naikkan, saudara. Tapi ya, naikkan doamu
pujilah Tuhan, ya, sembahlah Tuhan, Tuhan, ya jangan langsung minta-minta, Tuhan minta-minta, ya. Tapi kita memuji Tuhan terlebih dahulu, menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan, sukakan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan lewat doa dan penyembahan yang saudara naikkan, ya, maka hatinya akan tergugah. Dia akan melihat kebutuhan saudara, apa yang saudara butuhkan. Dia akan berikan saudara apapun yang saudara mohonkan dalam doa, ya. Pasti Tuhan berikan apapun yang saudara naikkan dalam doa. Asalkan saudara menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan, sehingga Dia menerima doa-doa saudara, ya, yang saudara naikkan setiap hari saudara, ya. Kemudian kita akan melihat bagian 3 bagian B, poin 3 bagian B, bisa ditampilkan di layar. Ya, tadi adalah yang pertama doa permohonan. Dalam doa mereka memohon agar Tuhan berikan mereka keberanian. Sekarang saudara lihat doa mereka dijawab Tuhan, saudara. Ketika mereka masuk dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka meminta, mereka memohon doa kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita berkenan, kita memohon kepada Tuhan, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, amin saudara. Tadi kita sudah dibacakan ayat yang 30. Saya bacakan kembali ayat yang ke-30, kemudian lengkapnya 31 saja, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka meminta, Tuhan bukan berikan langsung keberanian mereka menginjil. Tuhan penuhi mereka dulu dengan Roh Kudus, saudara. Tuhan baptis mereka dulu dengan Roh Kudus, saudara. Sehingga ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ya, mereka akan menerima hal yang ajaib, ya. Ada yang bernubuat, berbahasa roh, mendapatkan kesembuhan. Ada yang mendapatkan mimpi, penglihatan. Ya, karena itu janji-janji Tuhan memang yang Dia sampaikan lewat firman Tuhan, saudara. Dikatakan tadi mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada yang mungkin yang rebah dalam roh. Ada yang mungkin mereka menari melompat-lompat, ya, sama seperti Maryam. Ketika bangsa Israel, ya, Tuhan membelah laut Teberau, Maryam bersyukur situ. Dia bermazmur bagi Tuhan. Makanya itu muncul, ya, mazmur pertama awal kisahnya dari Maryam kakak Musa ketika mereka melewati laut Teberau. Itu sejarah dari kitab Mazmur. Dari Maryam dulu ketika dia bermazmur bagi Tuhan, muncullah kitab Mazmur ketika Daud dalam penyembahan dia bermazmur bagi Tuhan. Banyak nubuatan dalam kitab Mazmur tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, ya. Puji Tuhan, saudara. Kemudian dikatakan ketika mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Mereka beritakan Injil dengan berani, saudara. Kalau dulu mereka mungkin takut, tapi sekarang Tuhan berikan mereka keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Allah dengan berani disampaikan oleh murid-muridnya, saudara. Kita akan melihat, ya, kisah di mana murid-murid ini menyampaikan firman Tuhan dan banyak yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul 8 ayat 12 dan 17. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. 17.
Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Inilah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan ya. Dikatakan Filipus pergi ke Samaria. Orang-orang di Samaria yang belum percaya kepada Tuhan, mereka baptis. Ya, mereka baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sekarang menjadi percaya, memberikan diri mereka dibaptis ya. Kemudian ketika mereka menumpangkan tangan di atas orang-orang itu yang telah dibaptis, mereka menerima Roh Kudus yang daripada Tuhan. Luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Dulu yang penakut, sekarang menjadi berani menyampaikan firman Tuhan. Dan buahnya adalah orang-orang yang bertobat. Orang-orang Samaria bertobat menjadi percaya, dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menerima bukan cuma baptisan selam, tapi mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Ya, haleluya. Doa mereka dijawab oleh Tuhan. Secara manusia mungkin mereka takut karena ada yang dipenjara, ditangkap, bahkan ada yang dibunuh, tapi mereka ya tetap berani menyampaikan firman Tuhan di Samaria lewat hambanya Filipus, saudara ya. Haleluya. Kemudian kita akan lihat lagi di dalam coba ditampilkan kembali layarnya. Kisah Rasul 19 ya, ayat 5 sampai 7. Kisah Rasul 19 ayat 5 sampai 7. Paulus di Efesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Paulus yang sudah kita tahu adalah seorang yang menangkap orang-orang Kristen, saudara. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudara, Tuhan ubahkan dan Tuhan pakai ya Paulus ini, saudara. Dia menyampaikan firman berani ya di Efesus, saudara. Dan orang-orang Efesus pun dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan yang di Efesus, saudara-saudara, mereka memberi diri mereka dibaptis. Kemudian ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang, saudara-saudara ya. Luar biasa, doa mereka dijawab ya. Bukan jemaat mula-mula, saudara, tapi juga doa hamba-hamba Tuhan, doa rasul-rasul dan murid-murid Tuhan dijawab oleh Tuhan. Banyak jiwa yang bertobat. Itulah yang terpenting ya, gitu. Ketika orang-orang diselamatkan, saudara, itu adalah harta yang terindah, saudara. Orang-orang yang lain diselamatkan, mereka menjadi percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Efesus, orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara ya. Mereka menginjil dengan berani ya, saudara, kepada jemaat di luar Israel, saudara ya. Oleh sebab itu, saudara, ketika saudara berada di tempat lain, dimanapun saudara berada, sampaikan firman Tuhan sehingga mereka mengenal dan mengerti firman Tuhan ya, saudara. Kami di Ciomas Hill sana, saudara, ketika saya katakan tadi ada saksi saudara ya, satu orang di sana. Ada juga jemaat Tuhan biasa ditelepon oleh sekte Saksi Yehova ini, dan dia biasa dia kasih mati telepon, dia lari biasa, dia apa, karena nggak mau ngobrol dengan mereka ya. Tapi saudara, bagi mereka tidak mau berdialog lah bahasa halusnya ya. Tapi bagi saya itu adalah peluang, itu adalah jiwa, saudara. Ya, jadi kami sempat berdialog dengan Saksi Yehova itu, saudara. Sebenarnya dia dari HKBP, saudara. Tapi ketika dia bertanya pada seorang hamba Tuhan, dia tidak puas dengan jawabannya, makanya dia
ya bertanya kepada saksi Yehova ini dan diberikan jawaban ada dengan ayat firman Tuhan. Pertanyaannya simpel, saudara. Kemana orang mati, orang hidup setelah mati? Dan mungkin jawabannya kurang puas pada hamba Tuhan yang lain, dia berpindah. Jadi saya terangkan pada dia sama saksi Yehova itu. Saya terangkan orang yang mati, mereka akan masuk kepada kalau bahasa aslinya Hades, ya. Sama seperti kisah Lazarus dan orang kaya, ada jurang yang ya tidak dapat dilewati. Nah, itu tempatnya orang kaya, tempatnya orang berdosa. Tetapi saya bilang kepada dia, orang yang berdosa tempatnya situ ada. Tapi tempatnya orang benar ada di tempatnya Lazarus, di pangkuan Bapa. Sama seperti Yesus ketika dia disalib, dia katakan kepada orang di sebelahnya, saat ini engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ya, jadi orang benar mati saat ini berada dalam Firdaus. Saya terangkan kepada dia. Jadi dia bilang, oh ada harapan ya? Iya, saya bilang ada harapan, ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan pada orang-orang yang benar. Nah, di situ dia mulai membuka hati. Jadi ada peluang. Ya, doakan kami supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di sana ya. Untuk saudara berdialog dengan saksi Yehova, saudara harus tahulah, bukan kuasai. Saudara tahu tentang Yesus itu Tuhan dan juga tentang Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Atau dalam bahasa Inggrisnya Allah Tritunggal, yaitu 3R1. Karena memang di Alkitab tidak ada Tritunggal, saudara bolak-balik tidak ada. Dalam bahasa Inggris ada 3R1, artinya 3 adalah 1. Nah itu saudara, itu ayatnya. Jadi percaya itu Yesus sebagai Tuhan, mereka percaya Yesus hanya sebagai juru selamat. Nah, itu orang saksi Yehova. Juga mereka tidak percaya Tritunggal itu. Jadi itu harus yang saudara tahu ketika saudara berjumpa, terutama saya, karena saya akan ya doakan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan ya, saudara, menginjil. Artinya dalam bahasa Lalunya kita berdialog ya, saudara ya. Berdialog pakai hikmat, jangan sampai kita mencela ya, saudara. Sampai mencela sama kayak Ahok, biar dia gubernur masuk bui juga, saudara. Tapi kita orang Kristen, mari kita ya bersaksi dimanapun kita berada, sehingga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, saudara-saudara. Kalau dulu banyak, saudara, Petrus 3.000, tapi Paulus di sini ada 12 orang. Ya puji Tuhan, satu jiwa pun diselamatkan. Ya, malaikat di surga bertempur suara, oh saudara ya. Apalagi banyak jiwa diselamatkan, saudara-saudara ya. Ya kita bersaksi dimanapun kita berada, menyampaikan firman Tuhan dengan berani dan juga dengan hikmat, saudara ya. Puji Tuhan, pada poin yang terakhir kita melihat kembali di dalam Kisah Rasul 4. Nah, ini sebagai poin terakhir. Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Minta tolong dibacakan oleh Bapak Esron. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Saudara, jadi doa mereka dijawab. Bahkan rasul-rasul itu tidak minta harta, rasul-rasul itu tidak minta uang. Mereka hanya minta pada doa itu agar mereka diberikan keberanian untuk menginjil, supaya lewat mereka ada tanda-tanda lahir mujizat. Cuma itu mereka minta. Mereka tidak minta agar ada yang menjual. Tapi di sini kalau Roh Kudus yang menggerak memang tidak bisa ditahan ya. Roh Kudus dihambat, semakin merambat, dia akan bekerja dengan luar biasa ya. Dikatakan bahwa orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya
kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya ya. Ada yang menjual tanah dan rumah ya, luar biasa, untuk dipakai mungkin dalam pelayanan pada waktu itu, saudara ya. Jadi pergumulan apapun kita hadapi, kita masuk ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, sehingga kita akan menerima hal-hal yang ajaib, bahkan yang tidak kita minta sekalipun Tuhan sediakan ya. Kita melihat ya pergumulan jemaat yang ada, pergumulan pribadi ataupun pergumulan yang ada untuk memiliki tanah di depan ya. Jangan takut, Tuhan sediakan ya. Yang penting kita berdoa ya, berdoa dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan pasti sediakan, saudara ya. Luar biasa ya. Ada yang menjual rumah dan tanah untuk mereka letakkan kepada rasul-rasul, saudara ya. Luar biasa ya. Ada yang jual rumah dan tanah, pasti Tuhan sediakan apapun yang kita perlukan dalam kehidupan kita, saudara ya. Tuhan menjawab segala doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, saudara ya. Jadi saat kita menghadapi masalah, mari kita masuk ke dalam doa, kita masuk ke dalam penyembahan dengan sungguh-sungguh. Kita melihat Tuhan, tapi kita bisa menyatu dengan Roh Kudus. Itu kuncinya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hingga kita melihat jawaban Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, saudara ya. Sehingga kita bukan cuma mendengar, tapi kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan jemaat yang ada, saudara ya. Amin, saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Coba kita melihat lagi sebagai ayat-ayat yang terakhir, Yohanes 3 ayat yang kelima, saudara. Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, kita harus berusaha untuk dibaptis, saudara. Karena Roh Kudus itu, ya, Dia menjamin segala keseluruhan, saudara, saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa saat kamu percaya pada siapa? Percaya pada Yesus sebagai Tuhan, kamu dimeteraikan. Ya, kamu semua adalah milik Tuhan. Saat kamu percaya pada Yesus sebagai Tuhan, kamu dimeteraikan, ya. Tapi ayat 14 berkata, Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh semuanya. Ya, saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia menjamin secara keseluruhan hidup kita, ya, baik keselamatan kita, selamat dari bahaya, ya, selamat dari sakit penyakit kita disembuhkan, baik keselamatan jiwa kita untuk sorga, Tuhan jamin, saudara. Roh Kudus jamin. Kita percaya kepada Yesus, Yesus memeteraikan. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memeteraikan saudara menjadi milik. Dia cap saudara, ini milik saya, kalau saudara percaya Yesus. Tapi saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia akan menjamin seluruh kehidupan saudara, baik di bumi dan di sorga, baik jasmani dan rohani. Dia akan jamin semuanya itu, saudara. Saat kita, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, saudara, kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara, ya. Dari ketiga poin yang saudara lihat di Alkitab, saudara-saudara, jemaat mula-mula itu masuk dalam doa dengan sungguh-sungguh sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka menerima hal-hal yang ajaib dan tanda-tanda heran. Itu yang harus kita lakukan, ya. Sehingga kita menerima jawaban Tuhan. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan kita memberikan karunia-karunia, ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah iman diberikan kekuatan iman, ya.
Ia menghadapi ujian atau permasalahan yang berat, Tuhan akan berikan mujizat dan jalan keluar sesuai dengan janji-Nya, saudara. Saudara akan mengalami, saudara, ketika merasakan, ya, menyatu dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ujian apapun yang saudara hadapi, ya, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan minta ujian ketika kita tidak kuat, banyak yang lari tinggalkan Tuhan. Tapi minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi ujian, karena itu adalah di balik ujian ada berkat Tuhan. Di balik masalah ada mujizat. Di balik tiba ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bagi kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Puji Tuhan, ya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Baik saya sebagai hamba Tuhan dan saudara, kita mempunyai permasalahan ujian. Tapi jangan takut dan jangan gelisah hati. Ingat ada Tuhan. Ingat ada Allah yang mencerahkan roh. Dalam kitab Yoel dijanjikan, aku akan mencurahkan Rohku, yaitu Roh Kudus. Jangan takut, ada Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah yang akan datang kepadamu untuk menyatu dengan engkau dan memberikan engkau jawaban. Doa-doamu akan didengar dan dijawab Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus. Glory, haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Glory, semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Kita perlukan Roh Kudus, dan Dia akan menjawab dengan cara-cara yang ajaib. Haleluya Yesus, Roh Kudus. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Yesus, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat nyanyikan pujian. Bawaku lebih dalam. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Masuk dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Engkau memerlukan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan menjawab pergumulan saudara. Kami hanya hamba Tuhan memohon kepada Roh Kudus yang saudara perlukan. Pergumulan berat apapun yang saudara hadapi, Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong saudara. Menguasaiku, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Amin Tuhan. Bukan cuma jamah Tuhan, penuhi kami Tuhan. Mengubah hidupku, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang menuntun hidup kami hanyalah Engkau Tuhan. Hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh Kudus, hanya Engkau yang kami butuh Tuhan. Bawa kami Tuhan. Tuhan rindu mendengarkan ungkapan hati-Mu lewat pujian. Masuk dalam, jangan engkau tahan hadirat Tuhan. Buka hatimu, buka jiwamu, biar Roh Kudus masuk memenuhi saudara, dan saudara menerima jawaban Tuhan. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami Tuhan Yesus, penuhi kami.
kami dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan, dengan kuasa urapan. Lebih lagi Tuhan, lebih dari yang kami terima Tuhan. Tuhan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Amin. Sampai Roh-Mu menguasaiku, Roh-Mu yang kudus, kudus jamahlah. Biarkan Roh Kudus menjamah hatimu, buka hatimu, biar dia menjamah seluruh hidup saudara. Kuasa-Mu Tuhan kami perlu, mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang memenuhi, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan Roh Kudus-Mu penuhi hidup kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, jamah kami butuh Engkau Tuhan. Buka hatimu dengan sungguh-sungguh, biarkan Roh Kudus menguasai hidupmu, biarkan dia memenuhi jiwamu, biarkan aliran air matamu membasahi tubuhmu, tanda bahwa Engkau dijamah oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamah kami Tuhan, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yesus, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, ajikan pujian dengan sungguh-sungguh. Yesus, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh yang kudus, jamah. Angkat tanganmu, tanda engkau berserah penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang berserah penuh, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yesus, jamah kami Tuhan. Mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Yesus, haleluya Yesus. Jamahlah kuasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tanda engkau menjadi kuat di dalam Tuhan karena jamahan Roh Kudus. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah
kuasa yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus jamalah kami Tuhan. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory Tuhan, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu kami perlukan Tuhan. Mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi Roh Kudus menuntun. Penuh kemuliaan. Haleluya. Sembah Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber segala jawaban atas hidup kami Tuhan. Tiada yang kami harap, hanya Engkau seorang Tuhan Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Glory, glory, glory. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Musik lebih lagi menyembah Tuhan. Pemain musik menyembah Tuhan. Singers menyembah Tuhan. Jemaat yang di bawah menyembah Tuhan. Jemaat yang di atas menyembah Tuhan. Angkat suaramu. Jemaat sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Orang-orang yang bertekun dengan sungguh-sungguh akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, 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 lama siap, haleluya. Glory, 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 haleluya Yesus. Glory, 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 haleluya Yesus. Glory, glory, lama siap, haleluya. Glory, 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 haleluya. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan lipat kali ganda dalam hidup kami Tuhan. Glory, 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 haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Terima mujizat Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sembah Tuhan. Lebih lagi, lebih semangat menyembah Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Yesus, kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Engkau sumber segala jawaban. Engkau sumber kesembuhan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu. Hanya Engkau yang sanggup menjawab doa-doa umat-Mu Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, lama sia, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Turunlah Roh Kudus, menjamah kami, memenuhi kami pada siang hari ini. Glory, haleluya. Engkau dipuaskan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Dia bekerja dengan lembut. Biarkan Dia bekerja dengan kelembutan. Dalam keheningan Roh Kudus ada. Roh Kudus mendengar segala seruan-Mu yang tidak terucapkan.
Kudus tahu sebelum Engkau berkata-kata. Apa yang saudara alami, Dia tahu. Biarkan Dia bekerja dengan lembut. Dalam angin sepoi-sepoi, Tuhan ada. Yesus. Glory la Masia. Glory la Masia. Glory la Masia. Haleluya. Yesus. Glory la Masia. La Masia, la Masia. La Masia, la Masia, la Masia, la Masia. Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih. Jangan engkau malu menangis di hadapan Tuhan. Tuhan menampung air matamu. Biarkan Roh Kudus menjamahmu sehingga engkau melihat air matamu bersyukur. Jangan engkau tahan. Biarkan Dia bekerja. Jangan luaskan Roh Kudus bekerja. Yesus, sikalaba, sikalaba, sikalaba. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Roh Kudus yang memenuhi saudara. Dia akan menjawab doa saudara sama seperti murid-muridnya, menerima mujizat, menerima tanda heran dan jawaban Tuhan. Ada kesembuhan ilahi terjadi. Roh Kudus yang memenuhi kehidupan saudara akan memberikan kesembuhan, akan memberikan jawaban bagi doa saudara. Mari dengan iman naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Sama seperti murid-murid mereka dalam ancaman, mereka menaikkan doa kepada Tuhan dan doa mereka dijawab oleh Tuhan. Mari beberapa menit ke depan naikkan doamu kepada Tuhan. Yesus sanggup menjawab. Roh Kudus sanggup menjawab doamu. Dia bekerja dengan cara yang ajaib. Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Naikkan doamu, percaya kepada Tuhan. Percayakan doamu kepada Tuhan. Yakinlah doa saudara didengar oleh Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Engkau menjawab doa jemaat, dan Engkau menjawab doa keperluan jemaat. Engkau menjawab doa keperluan jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya pada Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu Tuhan, rawatanmu. Biarkan Roh Kudus bekerja. Lawatanmu, Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Biarkan Roh Kudus bekerja menjawab doamu. Haleluya Yesus Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus sedang bekerja menjawab doa-doa saudara. Lebih lagi urapanmu Tuhan, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus
Kudus mengalir dalam kehidupan saudara. Biarkan dia bekerja dengan luas. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu, melawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerja Roh Kudus lebih lagi bagi kami Tuhan. Oh, bekerjalah. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, 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 haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada pengurus yang ucapan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku. Bapak Esron kami persilakan. Ramah di hidupku, Kaulah yang ku perlu. Ramah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau merawat kami semua. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah. Terima kasih sampai selama-lamanya memberi kekuatan kepada kami sebagai sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dimanapun kami duduk, Engkau sudah memberi kami kekuatan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan semuanya Tuhan.